sukacita bagi kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Di pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan harian pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, buat segala kasih dan anugerah-Mu yang senantiasa memelihara menuntun hidup kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sabda Tuhan. Berfirmanlah atas kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi, sebagai nats renungan di pagi hari ini terambil dari Amsal 10 ayat 2. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sebagai topik renungan di pagi hari ini, hikmat di bidang pekerjaan dan uang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, di dalam nats Amsal 10 berbicara bagaimana hubungan dengan uang dan etos kerja kita sebagai manusia. Tentu Raja Salomo menuliskan di dalam ayat 2 ini bagaimana keuntungan yang diperoleh dengan cara yang salah tidak memberikan keuntungan kepada siapapun. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tentu ada penyimpangan cara yang salah. Kita diingatkan dalam firman Tuhan ini, kita sebagai manusia senantiasa terfokus dengan apa yang ada di dalam diri kita, apa yang ada di pegangan kita, yaitu harta benda. Tentu harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna. Itu akan sia-sia, kata firman Tuhan. Tetapi kalau kita peroleh dengan kasih dan anugerah berkat Tuhan, itu yang senantiasa bermanfaat, berguna bagi tubuh kita, jasmani dan rohani kita. Untuk kita semakin bertumbuh di dalam iman kepercayaan kita. Lewat dorongan iman kepercayaan kasih itu, kita melakukan pekerjaan aktivitas kita dengan cara yang benar. Tentu berkat Tuhan tercurah atas kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi, kebenaran yang terus diarahkan di dalam kehidupan kita itu yang menyelamatkan kita dari maut, dari kuasa kasih Kristus itu. Bukan karena usaha pekerjaan kita, tetapi sungguh-sungguh keselamatan itu kita dibenarkan di dalam Tuhan. Sehingga kita diarahkan, dibimbing untuk melakukan kebenaran demi kebenaran di dalam kehidupan kita, untuk memperoleh sukacita, damai sejahtera, dan berkat Tuhan. Bagaimana orang melakukan penyimpangan dan kesalahan di dalam hidupnya? Tentu ada tipu daya, muslihat iblis. Ada penyimpangan, kebohongan, pendustaan. Itu yang senantiasa ditawarkan di dalam kehidupan manusia, sehingga kita dijebak oleh iblis untuk melakukan hal-hal kesalahan dan penyimpangan. Sehingga firman ini mengingatkan kita, Bapak, Ibu, lewat Rasul Kristus. Begitu juga dengan Raja Salomo, supaya kita senantiasa
bertindak dan berbuat di dalam kebenaran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi, Amsal mengatakan banyak tentang uang. Amsal bisa sangat positif tentang uang. Tentu jika saudara adalah orang yang bijaksana, maka akan menghasilkan lebih banyak uang, hasil kerja keras secara benar. Tentu usaha pekerjaan kita yang kita kerjakan setiap hari, setiap waktu, kalau kita undang kuasa Roh Tuhan, Roh Kudus, begitu juga iman ketaatan kita kepada Tuhan, tentu kita dimampukan untuk berhikmat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang benar di dalam kebenaran firman Tuhan. Amsal dalam nats hari ini tidak selalu positif tentang uang, benda, materi dari sudut pandang kita sebagai manusia. Amsal tidak menyatakan bahwa setiap kali saudara dan saya mengumpulkan uang, maka itu sebagai tanda berkat Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Uang jika tidak diperoleh dengan cara yang benar, atau jika saudara mempercayai hidupmu pada uang, mammon, dunia ini sia-sia adanya. Di Amsal 11 ayat 28, maka bisa merusak iman hubungan kita dengan sesama, terlebih kepada Tuhan. Itu sebabnya kita harus berorientasi kebenaran Kristus, kebenaran ilahi yang ada di dalam hidup kita lewat iman kepercayaan kita. Di setiap kita melangkah, di setiap kita mau merencanakan segala sesuatu, kita undang Roh Kudus yang membimbing, menyertai kita, supaya berkat Tuhan tercurah atas kita, supaya dijauhkan penyimpangan dan kesalahan dan kebodohan dan bahkan kecurangan yang ada di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi, itulah yang pertama yang kita lihat dalam nats ini, supaya kita melakukan pekerjaan kita untuk menghasilkan di dalam berkat anugerah dan kasih Tuhan. Yang kedua, Tuhan tidak akan membiarkan orang benar kelaparan. Inilah janji Tuhan. Apakah orang Kristen ada yang mati kelaparan? Bagaimana orang yang kehilangan pekerjaan atau mata pencarian untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga? Apakah Allah tidak peduli, tidak mengasihi mereka? Allah sangat peduli, sangat melihat hati dan saudara dan saya, bila kita mau berharap, bergantung kepada kasih dan kuasa Tuhan, untuk kita menyerahkan segala sesuatunya di dalam kebenaran dan kejujuran iman kita. Kunci untuk memahami Amsal adalah kita harus melihat dalam terang Kristus dan kekekalannya, rancangan Allah di dalam hidup kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, tetapi Tuhan mau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amsal menyatakan prinsip umum dan bukan janji kebenaran akan menyelamatkan orang dari maut, tetapi pemeliharaan Tuhan di setiap orang yang percaya dan taat kepada Allah. Inilah janji Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita taat, setia, berharap kepada Tuhan saja. Jangan kita berharap kepada dunia ini.
tetapi kita berharap hanya kepada kasih dan kuasa Tuhan. Dan yang ketiga, orang fasik akan ditolak oleh Tuhan. Tentu hidup kita hanya sementara ada di dalam dunia ini. Dunia ini menawarkan keberadaannya, kemewahannya, hal-hal yang memabukkan, hal-hal yang kita bisa ditawari dengan kesenangan sementara. Tetapi di dalam Tuhan kita dikuatkan supaya kita hidup benar, hidup di dalam kekekalan. Orang fasik mungkin menghasilkan lebih banyak uang saat ini, dan orang benar mungkin kekurangan, kelaparan, dan banyak pencobaan. Itu adalah situasi kondisi dunia ini yang menawarkan banyak hal cara untuk mencapai tujuannya dengan tipu daya muslihat iblis, kebohongan, bahkan penipuan, pendustaan, dan membenarkan situasi kondisi yang ada. Tetapi itu hanya hal yang panah sementara dan kesia-siaan. Tetapi kebenaran dari Allah itu utuh, sempurna di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, mari kita mau datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, kekuatan kita. Kita mau datang memandang kasih dan kuasa Tuhan, supaya kita hidup benar, berjalan di dalam hari-hari kehidupan kita ini hanya di dalam kasih dan kuasa Tuhan yang kita imani, yang kita percayai. Tuhan yang beserta kita, Immanuel. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, di pagi hari ini kami datang menyembah, sujud, dan bersyukur kepada Tuhan bahwasanya kasih setiamu senantiasa memenuhi hati dan pikiran kami. Tuhan, kami mau melakukan aktivitas kami hari ini. Mari Tuhan, Engkau yang menuntun, memelihara, menolong kami, supaya kemanapun kami melangkah melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini, hidup di dalam kebenaran, dan berkat-Mu tercurah atas kami. Ampunilah segala dosa kesalahan kami lewat pikiran perkataan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Bapa di surga, persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam sejahtera, tetap semangat, fokus dalam kasih Tuhan. Amin.